Selamat datang kembali di tutorial QGIS kita. Sebelumnya pastikan dulu kalian sudah selesai menginstal QGIS dengan mengikuti tutorial sebelumnya. Dan di video ini merupakan lanjutan di mana kita akan bekerja dengan data vektor dan data raster. Pendekatan yang akan digunakan di video kedua ini adalah project sederhana. Kita akan membuat peta wilayah studi. Jadi yang pertama akan kita siapkan adalah data raster dan data vektor. Dalam hal ini data vektornya adalah save file wilayah studi kita, kemudian data rasternya adalah DEM, Digital Elevation Model. Nah, di video ini kita akan mulai dari bagaimana cara mendapatkan atau mencari save file wilayah studi dan data DEM wilayah studi kita. Untuk mendapatkan kedua data tersebut saat ini sudah gampang banget. Kita tinggal buka website tanahair.indonesia.go.id. Namun nanti yang perlu kalian lakukan pertama adalah mendaftar dulu. Gampang banget, tinggal kalian ikuti saja caranya, sangat clear. Setelah mendaftar, kalian akan diminta untuk verifikasi email. Kemudian setelah itu kalian kembali lagi ke website tanahair.indonesia.go.id ini. Nah, baru kita akan memulai mendownload kedua data yang kita butuhkan, yaitu data vektor dan data raster. Nah, untuk data vektor kita akan download data rupa bumi Indonesia RBI per wilayah. Kemudian untuk data DEM kita akan download di bagian Demnas ini ya. Oke, yang pertama kita akan download data RBI. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya ketika kita membuka portal untuk rupa bumi Indonesia atau RBI. Nah, di sini saya akan membuat peta wilayah studi untuk Pulau Buru ya, karena saya ada rencana kegiatan di pulau ini. Kalian bisa membuat peta yang lainnya ya, tentunya dengan mengikuti langkah-langkah yang akan kita lakukan di tutorial kedua ini. Nah, untuk mendownload data rupa bumi Indonesia, kalian tinggal klik saja wilayah studi yang akan kalian pilih, misalnya di Sulawesi kah, atau di Kalimantan, atau di Jawa, kemudian di Papua, Maluku, terserah. Nah, caranya kalian tinggal klik wilayah yang akan menjadi wilayah studi kita. Di sini akan muncul dua pilihan. Ini maksudnya skalanya ya, 25.000 dan 50.000. Kemudian di sini juga ada. Jadi kalau kalian misalnya menginginkan semua wilayah ini, misalnya di Pulau Buru ini dibagi menjadi dua wilayah ya, utara dan selatan. Jadi kalian tinggal download dua-duanya. Nah, saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman depan. Di sini kita akan mendownload data raster untuk DEM-nya. Tinggal kita klik saja. Nah, kenapa di sini saya menganjurkan untuk mendownload data DEM dari website Indonesia sendiri, negara kita, karena data DEM kita sudah sangat bagus. Mungkin data DEM yang paling umum digunakan adalah dari data SRTM. Namun data SRTM ini resolusinya 30 meter. Ada yang 1 meter tapi itu bukan di wilayah Indonesia. Sementara Demnas kita itu resolusinya 0,27 arcsecond atau ini sekitar 9 meter. Jadi kalau dibandingkan 30 meter dan 9 meter, jelas menang 9 meter ya untuk ketelitian nanti ketika kita membuat peta-peta selanjutnya. Oke, setelah kalian buka ini, kalian akan lanjut dengan ke bagian download. Kemudian di sini ada Demnas, kemudian ada Batnas. Nah, Batnas ini adalah batimetri ya. Jadi kalian kalau mau bekerja di oceanografi, kalian bisa bikin peta kedalaman laut
nanti kalian butuh data Batnas ini. Nanti kita bikin tutorial selanjutnya untuk membuat peta batimetri. Nah, sekarang kita ke Demnas dulu ya. Nah, berbeda dengan data RBI tadi, di sini untuk data Dem, wilayah-wilayah Indonesia itu dibagi ke dalam grid-grid kecil ya. Nah, karena saya akan membuat peta Pulau Buru sebagai wilayah studi saya, maka semua grid ini harus di-download. Caranya sangat gampang, tinggal klik saja grid-grid yang menutupi pulau tersebut atau grid-grid yang misalnya kalau kalian di daerah lain, pastikan untuk mendownload semua grid yang menutupi wilayah studi yang kalian pilih. Ya, kalau sudah mengklik grid tersebut akan muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal unduh kemudian simpan di folder. Nah, saya sudah mendownload semua grid-grid untuk Pulau Buru. Namun di sini ada informasi menarik ya. Kalau kita perbesar, ternyata di sini ada satu daerah yang kecil banget yang tidak di cover, yang datanya kosong ya intinya ya. Nah, ini mungkin nanti saya akan akali dengan mendownload SRTM. Oke, kalau kalian sudah selesai melakukan download, kita akan lanjutkan kembali ke proses selanjutnya, yaitu import data. Kita kembali ke QGIS. Nah, data-data yang sudah saya download tadi sudah saya taruh dengan rapi di folder data spasial. Nah, jadi pastikan kalian sudah memfavoritkan folder di mana kalian menyimpan data-data yang sudah kalian download tadi ya. Nah, di sini saya sudah memisahkan data raster dan data vektor ke dalam folder masing-masing ya, biar gampang dicari. Yang pertama kita akan mengimport data save file dari atau data vektor dari wilayah studi kita. Di sini saya sudah memberi nama Buru Island RBI. Nah, nanti kalian akan mengekstrak dulu ya data yang kalian download karena bentuknya zip. Nah, setelah kalian ekstrak, kalian akan bisa melihat isi dari folder tersebut. Nah, isinya seperti ini. Ada bangunan, ada danau, kemudian sawah, ladang, kebun, jalan, dan lain sebagainya. Jadi, rupa bumi Indonesia itu adalah data vektor yang berisi tutupan atau penggunaan lahan. Untuk mengimport data vektor caranya sangat gampang, tinggal kita tarik saja data yang akan kita masukkan. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, administrasi ini, untuk batasan administrasi ini ada dua macam. Yang ini adalah line ya, LN ini maksudnya line, kemudian AR ini adalah area. Jadi kalau misalnya kita coba ya line, yang keluar nanti adalah garis saja ya, batasan-batasan wilayah dalam bentuk garis. Kalau kita masukkan yang AR yang tadi, ini bentuknya adalah poligon. Oke. Nah, yang saya butuhkan hanya poligon ini saja. Jadi batasan berbentuk line atau garis ini saya akan hapus. Kemudian ini kan masih sebelah ya. Jadi di sini ada satu lagi karena dipisah ya, ada Buru Utara, kemudian ada Buru Selatan. Nah, di sini saya akan memasukkannya lagi. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan
seluruh wilayah Pulau Buru ya. Nah, ini kan terpisah nih. Gimana caranya untuk menyatukan dua wilayah yang terpisah ini atau dua data yang terpisah ini? Caranya gampang banget. Tinggal munculkan ke processing toolbox kita dengan cara di sini ya. Klik menu processing ini lalu klik toolbox. Dia akan otomatis keluar di sini ya. Nah, kalau kalian menggunakan mouse, ketika kalian scroll, dia akan langsung zoomnya itu kasar ya. Jadi kalau kalian mau smooth atau lebih halus zoomingnya, kalian bisa tekan kontrol lalu sambilan diputer-puter mouse kalian ya, biar dia lebih halus pergerakannya. Nah, oke. Nah, tadi kita ingin melakukan operasi penggabungan ya. Kalau di istilah dalam pemetaan namanya merging atau disatukan. Nah, caranya itu di bagian processing toolbox ini kalian bisa mengetik merge. Nah, di sini akan muncul merge vector layer. Nah, cara lain untuk mencari merge vector layer ini yaitu dengan mengetik di bagian search di sini ya. Di bagian kiri bawah ada search, tinggal kalian ketik saja juga. Misalnya kalau ini hilang ya, processing toolboxnya kita hilangkan. Nah, caranya kita cari di sini dengan cara mengetik juga merge. Nanti akan muncul merge vector layer. Nah, cara ketiga adalah dengan mengklik menu vektor ini lalu ke bagian data management tools. Nah, di sini ada merge vector layer. Jadi ada 3 cara ya. Tadi processing toolbox, tinggal kalian klik merge, kemudian dia akan muncul merge vector layer, atau ke bagian vektor, kemudian data management tools, kemudian pilih merge vector layer, atau di bagian bawah sebelah kiri. Tinggal kalian klik merge. Oke. Sekarang saya klik 2 kali, kemudian input layer kita akan mengklik di sini ya, di titik 3. Nah, di sini akan muncul layer yang sudah ada. Nah, di sini ada 2, tinggal kita klik atau select all. Kemudian klik OK. Destination CRS. Nah, ini kita akan menggunakan WGS 84 dulu ya. Nah, setelah itu kita akan menyimpan file ini ke folder di mana kita akan bekerja selanjutnya ya. Nah, di sini saya akan menaruhnya di folder dokumen. Saya akan kasih nama foldernya Buru Island. Kemudian nama filenya saya akan kasih nama Buru Island. Oke. Kemudian kita tinggal run. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data gabungan dari 2 data yang terpisah tadi. Nah, biasanya di dalam save file itu diikutkan juga informasi-informasi yang penting mengenai daerah tersebut ya. Nah, cara kita mengakses informasi tersebut adalah dengan klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini terdapat banyak sekali informasi. Di sini ada luas, kemudian nama desa-desa, wilayah administrasinya, kemudian ini luasnya. Cara kedua untuk membuka
Atribut table tersebut adalah dengan ke bagian toolbar di sini ada atribut table. Di sini open atribut table, tinggal kalian klik saja, klik kiri ya. Di sini windownya akan sama. Oke, yang dua ini sudah tidak kita butuhkan, jadi bisa kita remove ya, biar rapi. Sekarang kita sudah punya save file wilayah studi kita. Nah, untuk melihat apakah save file ini sudah pas posisinya di dalam peta, kita bisa membuka di sini tiles ya. Kalian bisa ke bagian tiles, kemudian OpenStreetMap, atau kalau kalian suka Esri Imagery atau Bing Virtual, kalian terserah mana-mana ya. Saya lebih suka OpenStreetMap karena lebih ringan. Nah, jadi caranya kalian tinggal tarik saja ya, tinggal tarik, kemudian dia akan muncul di sini. Nah, di sini peta tadi ketutup. Peta save file yang sudah kita punya itu, yang sudah kita bikin ini ketutup ya, karena posisi dari OpenStreetMap ini lebih atas dari save file kita. Jadi save file kita itu ketutup sama OpenStreetMap. Jadi caranya adalah tinggal kita tarik ke atas ya, atau klik kanan kemudian move to top. Nah, tinggal klik kanan lalu move to top, dia akan muncul di atas dan datanya sudah pas ya. Misalnya kalau kita lihat lagi, pastikan oke, pas. Nah, tadi kalau kalian ingin melihat Google ya, Google Earth, kalian tinggal tarik juga. Nah, di sini dia akan loading tergantung internet kita ya. Kalau internetnya cepat, akan cepat. Kita bisa uncentang dan centang untuk melihat apakah posisi dari save file kita sudah benar. Oke, sekarang saya mau hapus saja ya, saya mau remove Google Earth karena agak berat ya. Nah, sekarang kita sudah selesai bekerja dengan vektor. Nah, di sini bisa kita lihat kalau data save file kita itu bisa dibilang agak berantakan ya. Yang kita butuhkan adalah satu keseluruhan dari pulau ini ya, atau wilayah studi kita. Caranya agar dia bisa menyatu atau membentuk satu kesatuan yang utuh tanpa ada garis-garis ini, itu gampang. Tinggal kita klik di sini ya, Buru Island untuk save filenya, lalu kita bisa ke vektor, atau bisa juga di bagian sini kita klik, kamu search lalu ketik dissolve, dia akan muncul sendiri di sini. Atau kita bisa ketik dissolve di sini, akan muncul juga dissolve. Atau ke bagian vektor ya, jadi sama seperti tadi, 3 cara ya. Bisa ke vektor lalu ke geoprocessing tools, di sini dia di tengah ya, dissolve. Nah, di sini input layernya adalah save file wilayah studi kita, kemudian yang lainnya dibiarkan saja, kemudian run. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu wilayah studi yang utuh tanpa ada garis kayak tadi ya, yang ini. Sekarang sudah disatukan semua. Nah, ini bisa kita hapus ya, Buru Island ini bisa kita hapus biar rapi. Nah, di sini kalian bisa lihat tanda di samping data kita. Di sini kalau kita taruh kursor di sini, dia bilang temporary scratch layer only. Nah, kalau data kita seperti ini, kemudian kita tutup atau close project kita, workspace kita ini, nanti data ini akan hilang. Nah, cara menyimpannya gampang.
tinggal klik kanan, kemudian export, pilih export ya, lalu save features as. Nah, di sini akan muncul window seperti ini. Nah, untuk formatnya kita akan pilih save file, S3 save file, kemudian file name-nya di sini kita simpan dulu di tempat tadi, Buru Island. Di sini kita kasih nama wilayah studi. Lalu save. Untuk CRS-nya tetap ya WGS 84. Lalu di sini dicentang ya, add save file to map. Kalau kita tidak centang seperti ini, dia tidak akan muncul otomatis. Jadi kita harus cari lagi di folder di mana kita simpan, kemudian kita tarik. Jadi biar otomatis, klik saja di sini, lalu klik OK. Oke, dia akan otomatis muncul di layar panel kita ya. Nah, ini yang sudah di solve ini kita bisa remove. Nah, sekarang kita sudah punya data vektor yang utuh. Ini nanti kita akan gunakan untuk memotong data DEM yang sudah kita download tadi ya. Nah, sekarang kita akan bekerja dengan data raster ya, data DEM. Jadi tadi saya sudah download data rasternya, kemudian simpan di folder raster, kemudian saya taruh di Buru Island. Nah, di sini ada Demnas, kemudian saya taruh lagi di Demnas Tanah Air Indonesia. Sebenarnya saya sudah melakukan processing sebelumnya, namun saya akan ulang lagi untuk tutorial ini ya. Nah, jadi tadi kalau kalian lihat di waktu download, di situ gridnya itu ada beberapa, ada banyak ya. Nah, di sini kita bisa memblok ya. Caranya adalah klik di sini, kemudian tekan shift, lalu klik saja semuanya. Kemudian kita tarik ke workspace kita ya, dan kita tunggu. Oke, seperti ini. Ini ada berapa ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, waktu download terdapat daerah yang tidak ada data DEM-nya, jadi kepotong. Mungkin nanti pemerintah atau stakeholders terkait dalam hal ini adalah BIG ya, Badan Informasi Geospasial, mungkin yang mengurus peta ini, bisa menambahkan data DEM untuk daerah yang tidak terkena ini. Nah, karena data DEM ini tidak lengkap, maka saya kemungkinan akan mendownload data DEM dari SRTM. Jadi saya hapus dulu ya karena tidak lengkap. Nah, untuk mendownload data SRTM langsung dari QGIS itu gampang. Tinggal kita install plugin di sini ya. Kita klik plugin, kemudian manage and install plugins. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita tinggal tuliskan SRTM downloader. Nah, karena saya sudah mendownloadnya langsung muncul ya, SRTM downloader. Kemudian di bagian kanan bawah sini akan ada muncul install plugin. Karena saya sudah menginstal, maka di sini dia muncul reinstall. Nanti kalau ada upgrade, biasanya di sini upgrade-nya aktif. Di sini sudah tidak aktif karena
belum ada upgrade lagi. Jadi itu ya, ketik SRTM, kemudian install plugin. Kalau sudah selesai, dia akan muncul di bagian toolbar, atau kalian bisa cari di plugin lalu SRTM downloader seperti ini, atau di sini sudah muncul ya, di sini ada SRTM downloader. Nah, sekarang saya akan mendownload data DEM untuk wilayah studi saya ini ya, Pulau Buru, dengan cara klik langsung di SRTM downloadernya. Kemudian kanvas ini adalah wilayah yang ada di sini ya, di dalam kotak ini. Ini adalah kanvas namanya ya, tempat kita bekerja ini. Tempat munculnya data peta kita ini adalah kanvas. Jadi tadi kalau set sesuai kanvas extend, nanti dia akan mengikuti batasannya adalah kanvas ini ya. Misalnya kalau kita seperti ini, maka semua wilayah yang ini yang masuk di dalam kanvas ini akan terdownload. Karena saya hanya membutuhkan Pulau Buru ini saja, maka saya akan perbesar sedikit biar yang masuk di dalam kanvas ini adalah Pulau Buru saja. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa melakukan hal yang sama untuk wilayah studi kalian. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik SRTM tadi, lalu set canvas extend. Jadi dia akan muncul otomatis. Kemudian kita klik download. Nah, di sini ada 9 image katanya di sini ya. Nah, di sini yang informasi tambahan, untuk menggunakan SRTM downloader ini kalian harus registrasi dulu di earthdata.nasa.gov ya. Itu gampang caranya, tinggal ikuti saja apa yang diminta di situ. Kemudian nanti kalian akan diarahkan ke email kalian untuk verifikasi setelah itu selesai. Prosesnya sangat cepat ya, tidak menunggu 1-2 hari, cuman beberapa menit saja selesai. Mungkin gak sampai 1 menit kalian akan selesai registrasi, kemudian bisa menggunakan SRTM downloader ini. Jadi saya sudah melakukan registrasi dan saya bisa menggunakannya di sini ya. Klik OK kalau sudah memasukkan username dan password kalian. Jangan lupa save credential biar nanti ketika kalian menggunakannya lagi otomatis akan mengenal kita. Oke? Sekarang kita klik OK. Lalu dia akan memulai proses ya. 77%, 8, 9, oke. Oke, sekarang datanya sudah lengkap ya. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya tercover Pulau Burunya. Nah, kita naikkan ke atas saja biar gampang terlihat semuanya. Di sini hasilnya itu akan langsung berbentuk folder ya. Di sini ada 2 yang terpisah, kita masukkan saja ke foldernya. Oke, jika kita perkecil ternyata banyak wilayah lain yang masuk. Bisa kita coba lihat mana daerah-daerah itu yang oke. Nah, ini 1, kemudian ini 1. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan hanya sebentar. Ini masih ada yang belum masuk, berarti ada tambahan di sini, mana ya? Oke, ini dia. Dia ada 3 ya, 126, 127, 125. Nah, sekarang data ini bentuknya adalah tiles ya, grid gitu ya. Jadi kita belum bisa melakukan
proses selanjutnya kalau kita belum menyatukan data-data yang terpisah ini. Nah, untuk menyatukannya kita akan menggunakan merge. Kita bisa ketik di bagian sini atau di bagian sini atau di bagian raster. Di bagian raster ini ada di bagian lain-lainnya di miscellaneous. Kemudian dia di sini ya, di bagian merge. Kemudian di sini kita akan input layernya. Jadi yang kita butuhkan adalah SO4E. SO4E 125, 126, 127. Setelah oke, kita run saja. Kita lihat hasilnya. Mantap, hasilnya sesuai dengan keinginan. Jadi semua wilayah Pulau Buru ketutup ya. Nah, selanjutnya kita akan memotong data raster ini, mengambil hanya Pulau Burunya saja. Nah, yang kita akan gunakan memotong adalah wilayah studi kita. Itu kenapa tadi diminta untuk membuat wilayah studi ya. Karena di sini fungsinya adalah untuk memotong data raster ini. Nah, nanti data raster ini kita akan gunakan untuk membuat peta agar peta yang kita bikin itu bagus. Oke. Nah, sekarang untuk memotong data raster ini sesuai dengan wilayah studi kita tinggal search clip di sini, dia akan muncul clip raster by max layer. Atau kita bisa klik di sini juga ya. Caranya sama ya, kayak tadi di operasi vektor. Di sini juga kita bisa temukan di bagian menu raster, kemudian extraction. Nah, di sini pilihannya ada dua ya untuk clipping ini. Jadi ada clip raster by extend, kemudian ada clip raster by max layer. Nah, kita di sini akan menggunakan wilayah studi kita untuk memotong raster itu. Jadi kita akan menggunakan clip raster by max layer. Oke, tinggal kita klik. Kemudian input layernya pastikan data yang sudah kita gabungkan tadi ya, yang merge. Kemudian di sini max layernya yang kita akan gunakan untuk memotong adalah wilayah studi kita. Kemudian target. Nah, di sini target CRS-nya kita tetap gunakan WGS 84 dulu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah assign a specified no data value to output band. Kalau kalian membiarkannya not set, kalian nanti akan mendapatkan data yang mengincludekan semua no data. Tapi kalau kita jadikan dia 0, nanti no datanya akan hilang. Biar lebih jelasnya mungkin kita lakukan saja keduanya ya. Kita sekarang ini not set dulu, kita run. Kita jangan simpan dulu ya, masih temporer datanya. Nah, hasilnya seperti ini, kita uncentang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi no datanya terinclude atau diikutkan. Berbeda dengan ketika kita misalnya lagi ya, kita klik raster by max layer, kemudian merge, kita pilih merge, masking layer untuk maskingnya wilayah studi, WGS 84, kemudian assign a specified no data value to output bands, itu kita set ke 0, kemudian kita run, maka hasilnya akan berbeda. Kita tunggu. Oke. Ini bisa kita mencentang ya. Yang ini yang tadi yang kita not set ya. Ini yang not set. Kita kasih nama not set ya. Kemudian yang ini set to 0. Nah, kalau kita uncentang yang not set, data raster yang diambil atau yang ditampilkan hanya yang memiliki nilai ya.
Nah, sekarang kita yang not set ini kita hapus saja, yang kita butuhkan hanya yang ini. Lalu yang merge ini kita hapus juga. Dan yang ini kita simpan karena ini masih data temporary ya. Jadi kita simpan dulu, export, kemudian save as. Nah, ini formatnya adalah GeoTIFF. Kemudian file name-nya kita kasih nama Buru Island, kemudian kita kasih nama Dam Buru Island. Kemudian ini kita bisa oke. Ini selanjutnya kita bisa hapus ya, karena sudah ada yang tersimpan. Aman. Nah, sekarang kita sudah punya dua data. Kita sudah bekerja di vektor. Oh ya, ini kita hapus juga ya, biar tidak memakan memori. Nah, sekarang kita sudah selesai bekerja dengan data raster. Tadi sebelumnya kita sudah selesai bekerja dengan data vektor ya. Sekarang kita akan lanjut untuk proses layout peta. Namun sebelumnya kita akan memproses dulu DEM ini ya, karena nanti DEM ini bisa kita gunakan untuk mempercantik peta kita dengan menampilkan kontur dari daratan studi area yang kita pilih ya. Misalnya seperti ini. Jadi kalau kita klik tanda panah di sini, jadi ketinggian tertinggi di Pulau Buru adalah 2688 mdpl. Nah, ini bisa kita customize ya, dengan cara kita akan buka layer styling, klik view, kemudian panel, kemudian di sini ya layer styling panel, atau klik di sini ya, di sini ya, di pojok kiri ini ada open the layer styling panel, tinggal klik saja dia akan muncul di sini. Processing toolbox di sini, kemudian layer styling di sini. Nah, kalau kita customize data DEM ini, di bagian sini kita menggunakan single band pseudo color, dia akan menunjukkan mana daerah yang paling tinggi ya. Kalau ini daerah paling tinggi itu adalah yang berwarna putih ya. Nah, biar dia cantik kita kasih warna. Kita gunakan pseudo color. Kemudian kita bisa customize juga untuk warnanya ya. Kita bisa invert color ramp. Nah, jadi yang tingginya menjadi warna merah, kemudian yang rendahnya menjadi warna biru. Atau kita bisa bikin dia seperti ini ya, menggunakan warna lain. Tinggal create new color ramp, kemudian kita pilih katalog CPT City, tinggal oke. Tunggu kebuka windownya. Nah sekarang sudah kebuka windownya. Di sini kita akan ke bagian topografi, lalu saya akan pilih elevation, kemudian klik OK. Nah, kita juga bisa mengkategorisasi ketinggian. Jadi caranya misalnya discrete di sini ya, kita pilih discrete. Kemudian ini kita label precision, ini kita jadiin 0 aja biar dia hilang sininya. Ini kan 3 angka di belakang koma, jadi kalau kita bikin dia 0 dia akan seperti ini ya. Kemudian continuous ini kita equal interval,
kita bagi kelas kita bagi kelasnya jadi ini, sorry, yang hitam saya jadi paling atas ya, yang paling tinggi. Terserah ya kalian yang mau bagi jadi berapa, terserah kalian. Saya di sini mau bikin dia 100. Jadi ini 0 sampai 100, kemudian 250, kemudian 500, kemudian 1000, kemudian 1500. Nah, seperti ini ya. Di sini kalian bisa linear juga seperti ini, terus yang dibagi ininya ya. Misalnya tadi 100, kemudian 500, kemudian 750, kemudian 1000, 1500, 2688. Biar ini saja ya. Jadi kalian tinggal pilih atau coba-coba saja kalian bagi ke beberapa kategori ya ketinggiannya, atau kalian kalau mau ganti warnanya tinggal pilih sesuai warna kesukaan. Tinggal kalian ke bagian topografi ini juga lagi ya, kemudian mungkin yang ini ya, wiki, kita coba lumayan bagus. Kita coba di script saja, kemudian ini kita bagi jadi 7 atau 6 deh, 100, kemudian 400, 800, 1000, kemudian 1500. Nah seperti ini. Wah, nggak bagus ini. Kita coba yang lain, sepertinya linear lebih bagus ya. Kemudian equal intervalnya ini saja, saya ganti color RAM-nya ya. Topografi yang tadi oke, ini sepertinya oke. Kita coba 100, kemudian 500, 750, lalu 1000, lalu 1500. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selanjutnya akan membuat hillshade ya. Ini yang penting, hillshade ini sangat berperan untuk membuat peta kita jadi bagus. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk mendapatkan hillshade ya. Yang bagus itu sebenarnya hillshade-nya S3. Nah, cara untuk mendapatkan atau menggunakan hillshade dari S3 ini, tinggal kita menggunakan ArcGIS servernya. Di sini kita klik saja di sini ya, ArcGIS server. Nah, di sini kalau saya klik kanan, kemudian edit connection. Nah, ini URL untuk ArcGIS hillshade ya, untuk S3 hillshade. Jadi nanti kalian bisa copy ini URL-nya, lalu kalian bisa tempel di sini ya, copy paste di sini ya.
di paste saja di sini, kemudian kasih nama, bisa kasih nama Esri Hillshade atau yang lain, terserah kalian. Kemudian oke. Mana dia? Sekarang kita klik ini ya, tanda panahnya. Nah, di sini kelihatan dia World Hillshade ya. Kita bisa tarik ke tengah, lalu dia akan muncul seperti ini. Mantap. Terus terang hillshade-nya Esri ini sangat cantik banget. Nah, hillshade-nya Esri ini dibikin katanya sih dikombinasikan dari beberapa arah datangnya cahaya sehingga dia menghasilkan kontur seperti ini ya. Dia cantik sekali. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan peta kita semakin cantik ya. Nah, caranya klik saja di sini ya, klik World Hillshade ini, lalu di bagian layer styling ini tinggal kita ke layer rendering. Nah, kemudian ke blending mode-nya ini kita setting ke multiply. Nah, dia akan seperti ini, cantik banget ya. Jadinya peta yang kita bikin. Dia akan menunjukkan kontur-kontur dari wilayah studi kita. Kita bisa lihat tanpa hillshade ini seperti apa. Dia tidak terlalu menarik ya. Tapi kalau kita gunakan hillshade ini, dia sangat cantik. Nah, sayangnya ya, kalau kita menggunakan hillshade ini, ketika kita nanti membuat peta, resolusinya itu terbatas. Misalnya nih, kita akan coba ya. Misalnya saya mau coba untuk zoom in terus ya. Nanti ketika di skala 23.000 dia tidak muncul datanya. Jadi mungkin dia hanya sampai di skala 47.000 aja dia sudah tidak muncul ya datanya. Nah, dia hanya muncul sampai di 90 ribuan skalanya. Jadi dia nggak terlalu bisa digunakan untuk detail ya. Nah, ada cara lain untuk membuat hillshade ini, yaitu dengan menggunakan plugin yang namanya Batch Hillshader. Ini saya kemarin temukan di Stack Overflow. Nah, ini bisa kita install ya. Klik plugin di sini ya, menu plugin, kemudian manage and install plugin. Kemudian nanti tinggal kita install batch. Nah, ini dia hillshader, batch hillshader ya. Tinggal kalian install di bagian sini. Karena saya sudah menginstal, jadi dia sudah muncul di sini ya. Oke, kalau sudah diinstal, klik close. Kemudian tinggal klik saja di sini ya, dia akan muncul di toolbar ini. Lalu klik ya, klik kiri batch hillshader. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang akan kita bikin hillshade-nya ya. Nah, data yang kita butuhkan adalah dem ya, dem yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini dia ya, dem Buru Island yang sudah terpotong dan kita sudah simpan di folder. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, metodenya hampir mirip dengan metode yang digunakan oleh Esri. Ya, dia menggunakan beberapa arah datangnya cahaya, sehingga bisa menampilkan kontur bumi yang sangat cantik ya. Tinggal kita klik OK dan kita akan tunggu prosesnya selesai.
Nanti kalau prosesnya selesai dia akan langsung muncul di bagian layer list ini ya. Nah, ini dia. Kalau kita bandingkan dengan hillshade-nya Esri, kalau kita lihat dia memang lebih gelap ya, tapi kita untuk ini saya biasanya menambahkan untuk gamanya ya. Ini menjadi 2,4 biasanya saya bikin dia jadi 2,4 agar lebih cerah. Jadi ketika kita gunakan ini sebagai layer untuk membuat peta kita yang cantik ya, sama ya kayak tadi, layer rendering kemudian blending mode-nya ke bagian multiply. Jadi dia akan seperti ini. Ini dari Esri, kemudian ini dari yang kita bikin. Nah, ini demnya. Nah, sekarang kita bikin. Oke. Cantik ya. Nah, kalau kalian merasa hillshade yang dibikin itu masih terang, terlalu terang, kalian bisa kurangi opacity-nya di sini ya, di bagian layer styling, kemudian di bawah simbologi ini ya, simbologi ini ada transparency. Kalian bisa kurangi ke terserah kalian sukanya seperti apa. Saya coba ke 85% atau 75 lah, 75%. Oke, good. I like this one. Nah, jadi Esri hillshade kita bisa hapus ya, karena kita sudah punya hillshade sendiri. Nah, jadi data hillshade ini yang sudah kita bikin ini sudah otomatis tersimpan di dalam folder di mana data dem kita tadi kita simpan ya. Jadi kalian bisa ngecek foldernya di situ. Jadi nanti kalian bisa gunakan lagi atau bisa tarik kembali ya untuk peta-peta selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah selesai bekerja dengan data dem atau data raster, kemudian data vektor. Nah, sekarang selanjutnya adalah membuat atau melayout peta. Caranya gampang. Tinggal kita ke bagian project, kemudian new print layout, atau kita ke bagian toolbar di sini ya, di bagian atas di bawah view ini ya, di bawah view ini ada new print layout, ada toolbar di sini ya, di bagian toolbar ini ada new print layout. Jadi terserah mana-mana sama saja, kita klik new print layout, klik OK, lalu akan muncul tampilan seperti ini untuk layout ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan kertasnya dulu ya, untuk menentukan kanvas dulu ya. Nah, di sini saya menggunakan ukuran A4. Kemudian orientasinya landscape. Setelah itu kita akan menambahkan peta. Bisa dari sini ya, menu add item di sini, atau di bagian samping kiri ini ada juga menu add map. Nah, di menu add item ini ada add map, kemudian nanti ada add label, legend, kemudian scale bar dan segala macamnya. Nah, yang pertama kita tambahkan adalah add map ya. Jadi seperti ini dia akan rendering. Kita tunggu untuk rendering. Ini tergantung internet ya, speed internet kita. Nah, kita bisa memperkecil skala agar tampilan petanya itu hanya wilayah studi kita ya, wilayah yang lain itu bisa hilang. Kita coba menggunakan, saya coba menggunakan 50.000. Oke, 50.000 ternyata terlalu besar. Kita coba 470.000.
ternyata masih terlalu besar ya. Ada cara lain ya untuk mengatur ukuran dari peta, yaitu dengan cara ke bagian move item content. Nah, kita klik ini, lalu klik di sini, kita bisa scroll ya, mouse yang kita gunakan. Nah, pas. Jadi kita bisa geser ke kiri ke kanan ya. Kalau udah pas ya posisinya, sudah sesuai dengan keinginan, klik move item. Soalnya nanti kalau tidak sengaja klik lagi, dia akan berubah lagi ya. Nah, ini kita pasin dulu ya biar dia di tengah-tengah. Nah, nanti kalian akan lihat kalau dia sudah pas itu ada garis ya, garis horizontal dan vertikal ya muncul. Oke, dia sekarang sudah pas di tengah-tengah. Nah, di sini kita klik dulu, kemudian kita buatin dia frame ya biar dia cantik. Oke, batasan hitam. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan koordinat dari peta kita ya. Koordinat di atas, bawah, kiri, dan kanan ya. Caranya tinggal kita ke bagian grid, lalu klik plus ini ya untuk add a new grid. Nah, setelah itu klik gridnya lalu modify. Nah, di sini kita akan melakukan settingan terhadap beberapa hal. Yang pertama, untuk CRS-nya biarkan saja sesuai dengan map CRS-nya. Nah, di sini intervalnya adalah map unit. Nah, di sini yang akan kita atur ya, X, Y-nya, X dan Y-nya. Kita bisa coba-coba. Misalnya 1 seperti apa? Oke, terlalu rapat ya. Kemudian ini kita coba 3 saja. 3 4. Oke, saya kayaknya pilih 4 ya. Kalian bisa coba-coba saja untuk sesuai keinginan ya. Kita coba 2 di sini terlalu rame. 3. Kita coba 4. 3 saja. Oke. Nah, untuk offset ini oke, ini bagus. Menurut saya sudah oke. Kemudian yang Y-nya ini kita oke, good nih. Coba kita jadiin 1,5. 2 3. Oke. Ini udah oke menurut saya. Nah, misalnya ya, ketika bikin ini kalian tidak sengaja mengklik bagian lain, maka dia akan kembali lagi ke item properties ya. Seperti ini, mungkin nanti kalian akan bingung lagi. Jadi untuk kembali ke setting tadi itu ya, ke bagian untuk setting layoutnya, tinggal kalian klik petanya, kemudian kembali lagi ke bagian grid, kemudian klik gridnya, kemudian modify. Nah, kita akan kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi garis koordinatnya kan terlalu terang nih. Kita bisa samarkan. Caranya di sini ada blend mode-nya, kita coba overlay. Nah, ini oke ya. Jadi tidak terlalu mengganggu. Nah, sekarang kita bisa mengatur selanjutnya untuk frame-nya. Kita bisa ngatur di sini. Serah teman-teman ya, suka yang mana. Kalau saya sukanya yang in exterior ya, exterior tick. Jadi yang muncul hanya garis kecil ya. Nah, di sini kita bisa atur panjang dari garis yang muncul ini. Bisa kita coba 1,5 saja, biar 1,5. Kemudian
Selanjutnya adalah koordinatnya ya. Kita akan memunculkan koordinatnya. Kita centang draw koordinat ini. Secara otomatis dia akan muncul ya. Nah, formatnya di sini bisa kita pilih sesuai keinginan ya. Kalau saya coba bikin dia degree, minute, second dengan tanda ya, suffix a atau north atau south. Kemudian kita bisa atur horizontalnya vertical ascending, kemudian yang right ini vertical descending ya, dia ke bawah ya, jadi enak dibaca. Kemudian fontnya kita bisa atur ini ya, ini kan terlalu besar menurut saya, jadi kita bisa klik saja fontnya. Kemudian saya akan gunakan Calibri ya, Calibri, kemudian saya kasih bold, lalu saya kasih kecilin dikit ya. Oke, ini cukup. Saya jadiin 8 ya ukuran fontnya. Kemudian balik ya, kemudian ini nggak perlu ya, sudah aman. Sekarang kita sudah berhasil menambahkan koordinat ke dalam peta yang sudah kita layout. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tanda arah ya, utara, selatan, timur, baratnya, mata anginnya. Nah, kita tinggal klik menu add item, atau di bagian sini juga ada nih add north arrow. Kita bisa bikin kotak dulu. Ini bisa kita perkecil dan taruh, geser sedikit ya. Oke, good. Nah, selanjutnya kita kasih dia legend ya. Di sini add item, kemudian add legend. Kita taruh saja di sini ya. Nah, yang kita butuhkan adalah data elevasi itu ya. Kita nggak butuh yang lain kayak OpenStreetMap, kita nggak butuh. Kemudian hillside-nya kita nggak butuh. Kita hanya wilayah studi juga kita nggak butuh ya. Jadi di bagian sini legend item, kalau kalian klik ini, bagian legendnya ini akan muncul legend item. Kemudian untuk menghapus yang lainnya tinggal uncentang ini ya, auto update nya tinggal di uncentang, lalu ini dihapus ya, klik minus di sini, remove selected item. Kemudian wilayah studi juga kita nggak butuh, OpenStreetMap nya nggak butuh, yang kita butuhkan hanya dem nya. Nah, sekarang di sini kita kasih keterangan dulu ya, main propertiesnya itu keterangan atau apa ya, legend. Kita tulis besar, lalu ininya kita ganti. Kalian bisa klik 2 kali ya, akan muncul ini. Kita ganti dengan elevation. Nah, kemudian ini band satunya ini kita hilangin aja ya, tinggal kita klik ini, klik kiri, lalu kita klik remove selected item. Nah, yang tersisa hanya angka-angka saja. Nah, ini sudah cukup mantap. Tinggal kita geser ke bawah sedikit biar tidak mengganggu. Lalu kita akan setting fontnya ya. Saya akan gunakan font yang saya suka, Calibri, kemudian 16, oke. Kemudian point
Kemudian ini ya, untuk itemnya kita juga ganti ya. Kalian bisa coba-coba saja yang mana. Calibri, kemudian kecilin saja. Oke, pas dah 12 ya. 12, benar. Oke, 10 terlalu kecil, 12 lah. Nah, untuk tulisan elevasinya itu dia ada di subgroup heading ya. Tinggal kita klik, kemudian ganti juga Calibri. Lalu ukuran fontnya lebih besar dari tulisan di bawahnya ya. Oke. Kayaknya saya hapus saja untuk legendnya ya. Kata legendnya ini dihapus saja biar menarik ya, cuman informasi elevasi sudah cukup kayaknya, tampilin seperti ini sudah cukup. Nah, selanjutnya adalah saya mau menghilangkan backgroundnya ya, karena tanpa background dia sudah terlihat di sini, bisa dibaca dengan jelas. Oke. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan dalam sebuah peta adalah skala. Nah, untuk menambahkan skala tinggal ke menu add item, lalu di sini ada scale bar ya. Add scale bar. Nah, jadi kita tinggal bikin seperti ini. Lalu kita taruh di tengah-tengah ya. Untuk tahu dia sudah di tengah-tengah apa belum, nanti akan ada garis tengah yang muncul ya, yang vertikal seperti ini. Nah, ini masih ukurannya besar, jadi saya kecilin dulu. Sebentar, saya tambahin dulu kanan 40 kilo ya. Kemudian ini direndahin sedikit ya, kecilin 1,5 lah, sesuai selera kalian. Ininya bisa kita rubah-rubah juga ya, untuk bisa kita customize ya untuk stylenya. Ada yang double box, kemudian line text, kemudian line text down. Saya pilih yang line text up ya. Scale barnya bisa kalian setting ke meter, atau bisa ke kilometer, atau ke miles. Saya pilih ke kilometers. Kemudian di sini kita tambahkan dia jadi 4 ya. Kemudian ya, biarin saja. Selanjutnya kita rubah fontnya ya. Di bagian display sini kita pilih font, kita klik font, lalu kita ganti Calibri juga. Kemudian kita kecilin dikit, 10 ya, cukup. Nah, ini kita bawahin dikit. Oke, good. Nah, selesai ya petanya. Kita sudah punya peta standar ya. Kalau peta standar itu ada ada legendnya, kemudian ada scale barnya, ada skalanya ya, lalu ada tanda mata anginnya. Nah, ini adalah peta yang sudah kita hasilkan, dan dari awal sampai akhir kalian pasti sudah mendapatkan banyak pengetahuan baru ya untuk bekerja dengan vektor, kemudian raster, lalu membuat hillsheet tadi agar petanya terlihat bagus seperti ini. Kemudian layout petanya sudah. Sekarang tinggal kita ekspor peta ini ke dalam JPEG atau ke dalam PDF.
Nah, nanti peta ini kalau kalian jadiin PDF, kalian bisa gunakan di Avenza ya. Nah, caranya tinggal layout, kemudian export as image. Ini kalau kita pengen jadiin dia JPEG ya, dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, ini untuk PDF-nya. Sekarang kita coba PDF dulu. Tadi saya taruh di Buru Island. Nah, sekarang kita kasih Buru Island PDF, save. Nah, di sini tinggal kita create geospatial PDF ya, untuk bisa digunakan nanti di Avenza. Nah, tinggal kita save ya. Lumayan lama. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita akan coba save ke image ya. Buru Island. Kemudian sini formatnya bisa kita pilih ya, terserah kalian, tapi saya pilih JPEG di sini. Save. Nah, ini kalau kalian mau menambahkan resolusinya, tentunya akan ukurannya akan nambah ya. Kalau menurut saya 300 dpi sudah cukup untuk ditampilkan di dalam dokumen Word ya, atau misalnya kalau kalian mengerjakan suatu project atau skripsi atau apa, 300 mdpi ini sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang tinggal kita klik save ya. Nah, di sini sudah muncul ya, successfully exported layout to. Di sini kita klik ini, langsung akan muncul ke folder. Nah, ini peta yang sudah kita bikin ya. Untuk PDF-nya klik 2 kali, kita coba lihat ya. Mantap. Ini peta yang sudah kita bikin ya. Bagus banget. Kemudian kita buka untuk file JPEG-nya. Kita bisa coba lihat hasilnya. Mantap. Oke, kita sudah berhasil membuat peta. Terus bekerja dengan vektor dan raster. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat tutorial untuk bekerja dengan label ya. Jadi kita akan memberikan label, misalnya nama desa, kemudian kontur ya, membuat kontur dan lain sebagainya. Oke, tutorial ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like ya kalau bermanfaat, share atau subscribe jangan lupa. Lalu komen ya, mungkin kalau ada masukan agar tutorialnya lebih nyaman atau apa, mungkin saya terlalu banyak ngomong atau mungkin maunya langsung atau kayak gimana, silahkan langsung di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.